Sebelum memulai kelas, mari kita menghormat kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Di mana kemarin kita sudah membahas mengenai dua jenis kama, yaitu kama efektif saat ini, kama yang menghasilkan hasil di kehidupan sekarang. Dan yang kedua adalah kama efektif selanjutnya, di mana kama ini akan menghasilkan hasil di kehidupan berikutnya atau di kehidupan selanjutnya. Makanya disebutnya sebagai kama efektif selanjutnya ya. Jadi kamanya akan memberikan hasil di kehidupan selanjutnya. Ya, kemarin kita juga membahas bahwa selama kama tersebut bertemu kondisinya, dalam kondisi ini tidak seorang pun, bahkan seorang Sang Buddha dan juga erat lainnya dapat terhindar dari mengalami akibat atau hasil dari kama efektif selanjutnya, dari kehidupan mereka sebelumnya. Ya, jadi kemarin Bante menjelaskan bagaimana Sang Buddha menderita sakit pinggang menjelang parinibbana. Di mana di kehidupan sebelumnya Sang Buddha pernah mematahkan punggung lawannya, begitu ya. Tetapi semua akan menjadi ahosi atau menjadi kadaluarsa ketika Sang Buddha sudah mencapai parinibbana. Oke, sekarang kita akan membahas jenis kama yang ketiga, yaitu kama efektif tanpa batas waktu. Ya, kalian bisa membuka di yang kertas halaman 4. Ya, jenis kama yang ketiga ini atau kama efektif tanpa batas waktu, dalam bahasa Palinya apara pariya wedaniya kama. Di mana kama ini munculnya itu sebagai momen kesadaran impulsi di proses jawana yang kedua sampai jawana yang keenam. Sedangkan yang pertama dan ketujuh ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di mana jawana pertama ini menghasilkan hasil di kehidupan saat ini, dan jawana ketujuh akan memberikan hasil di kehidupan berikutnya. Lalu yang ketiga adalah ini ya, kama efektif tanpa batas waktu. Di mana kama ini muncul karena proses kesadaran impulsi yang muncul pada saat impulsi kedua sampai keenam. Jadi ada 5 impulsi. Sebagai kama yang memproduksi kehidupan, hanya dalam satu perbuatan tertentu muncul dan lenyapnya miliaran kehendak atau cetana dari 5 impulsi tengah ini. Jika dalam satu kehidupan setelah kehidupan berikutnya, salah satu impulsi tersebut memenuhi kondisi yang tepat, maka ia akan membuahkan hasil. Misalkan hal ini dapat menghasilkan 5 agregat atau pancakanda dalam momen kehidupan
kelahiran kembali atau patisandi di kehidupan mendatang. Nah, yang disebut 5 agregat atau pancakanda itu kemarin Bante membahas singkat ya. Jadi yang disebut pancakanda itu adalah nama dan rupa, batin dan jasmani. Nah, di momen patisandi itu akan muncul yang disebut batin dan juga disebut jasmani. Nah, di mana batinnya ini adalah yang pertama munculnya kesadaran kelahiran kembali. Nah, kita sebut patisandi cita. Nah, sedangkan untuk materi, nah menurut kalian bagaimana? Bagaimana seorang manusia itu muncul atau terlahir? Nah, di dalam teks juga dijelaskan bahwa momen materi muncul pertama itu yang disebut sebagai kalala rupa. Nah, dia hanya terdiri dari 3 jenis dasaka kalapa atau 3 jenis satuan partikel terkecil yang kita sebut kalapa. Nah, di mana kalapa ini munculnya itu karena kama. Nah, yang pertama itu adalah kaya dasaka kalapa. Ya, kalau kita flashback ya di kelas sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita membahas mengenai caku dasaka kalapa. Nah, jadi partikel yang kita sebut translucent mata yang jumlahnya ada 10 jenis materi munculnya karena kama. Nah, tetapi pada saat momen seseorang terlahir kembali menjadi manusia, nah pada saat itu 3 jenis materi yang akan 3 jenis kalapa atau partikel yang akan muncul. Nah, kalau dibilang berapa jenis materi, totalnya semua adalah 30 begitu ya. Nah, di mana satu kalapa yang isinya 10, nah tetapi pada momen kelahiran kembali itu munculnya yang kita sebut kaya dasaka kalapa. Nah, jadi translucent tubuh. Nah, translucent tubuh ini adalah yang merasakan sentuhan. Nah, dia akan merasakan atau dia yang menjadi tempat munculnya kesadaran tubuh. Nah, seperti kita merasakan sentuhan, nah dari sentuhan itu juga akan memiliki sentuhan yang nyaman atau yang tidak nyaman. Yang kedua adalah bawa dasaka kalapa. Nah, jadi bawa dasaka kalapa ini 10 jenis materi yang unsur terakhirnya itu adalah kita sebutnya itu materi penentu gender. Nah, jadi seseorang ketika muncul itu sudah dideterminasi apakah dia menjadi purisa atau iti, laki-laki atau perempuan begitu ya. Nah, kemudian setelah itu yang satunya lagi adalah hadaya dasaka kalapa. Nah, jadi partikel yang isinya itu 10 jenis materi yang unsur terakhirnya merupakan hadaya watu atau landasan batin. Nah, di mana karena ada landasan batin ini, nah kesadaran itu bisa muncul, begitu ya. Ya, ini yang terjadi ketika seseorang terlahir kembali sebagai manusia. Nah, itu kesadaran kelahiran kembali atau patisandi cita dan juga materi yang tadi Bante jelaskan. Nah, itu yang dijelaskan sebagai pancakanda ya. Nah, jadi ketika kita membaca mengenai 5 agregat yang muncul pada saat kelahiran kembali, nah kalian harus bisa mengingat mengenai kalala rupa dan juga patisandi cita. Nah, di mana di patisandi cita atau kesadaran kelahiran kembali, nah kemarin juga Bante sudah jelaskan ya.
Nah ini ya, karena perbuatan kebajikan yang telah dilakukan, nah contohnya seorang meditator yang di kehidupan sebelumnya itu dia pernah berdana buah kepada sangga begitu. Nah ini yang disebut momen sangkaranya. Nah jadi ketika dia berdana buah kepada sangga, nah batin yang bajik, nah itu juga berasosiasi dengan perasaan bahagia, kemudian ada persepsi juga di sana. Nah ada bentukan-bentukan batin yang disebut sangkara dan juga kesadaran. Nah itu yang kita sebut menjadi 4 kanda. Nah ditambah 1 kanda lagi yaitu materi yang menjadi total semua pancakanda. Ya, ini topik yang cukup dalam ya. Ya harus dicerna pelan-pelan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Perbedaan jenis kama ini dengan 3 jenis lainnya. Dari semua ketujuh impulsi yang menjadi potensi kama, hanya 1 yang mampu menghasilkan kelahiran kembali. Namun berbeda dengan 5 impulsi tengah, atau yang disebut kama efektif tanpa batas waktu, apara, pariya, wedaniya kama. Masing-masing dari mereka dapat membuahkan hasil. Itulah sebabnya, seperti dijelaskan di atas, karena 1 jenis kama tertentu, seseorang dapat terlahir kembali di neraka berulang kali, atau terlahir kembali sebagai binatang atau hantu berulang kali, atau terlahir sebagai manusia atau dewa berulang kali. Ya, jadi jenis ini bisa dibilang kama yang paling powerful, yang dapat menyebabkan hasilnya itu di banyak sekali kehidupan dengan 1 jenis kama yang sama. Ya, di sini Bante ingin menunjukkan 1 video ya. A long time ago, a Brahmin who was well versed in the 3 Vedas decided to offer a live goat as a food offering for those who had passed away. The belief at the time was that a live animal sacrifice would nourish the deceased. The Brahmin ordered his 2 sons to wash the sacrificial goat down at the river. At the river, the 2 sons started to wash the goat, and suddenly the goat burst into laughter. Then, just as suddenly, the goat burst into tears. Confused, the 2 sons asked the goat about his outbursts. "Ask me again in front of the Brahmin, and I will tell you." Back at the sacrifice altar, the 2 sons told the Brahmin what happened. The Brahmin then asked, "Goat, why did you laugh? Then why did you cry?" A long time ago, I was also a Brahmin who believed in offering live sacrifices in order to honor the dead. Because of these sacrifices, I had to be born 500 times as a sacrificial goat to repay my karmic debt.
So far, I've been killed 499 times. This is my 500th life. After this death, I will be done paying my karmic debt. When I realized this, I couldn't contain my joy. But then I realized something else. You are about to walk the same path as me. I thought of the pain you would have to endure, and I cried. The Brahmin was shaken to his core. "Sir Goat," he said, "you will not be sacrificed to this life. I will protect you." The goat said, "I appreciate your effort. However, the power of my evil actions from the past is too strong. This is my 500th goat life. Nothing can prevent my death today." The Brahmin ordered his sons to build a fence around a grazing field to protect the goat. Later that day, a lightning bolt struck a huge rock on a nearby cliff, and it rolled down incredibly fast. At the bottom of the hill, the goat craned his head to reach the grass below. All of a sudden, the rock came down on him just like an axe. For the final time, the goat lost his head. An ancient spirit who lived in a great old tree nearby witnessed the whole thing. Seeing the shock of the Brahmin and his sons, the spirit thought, "These people have just seen the result of evil deeds, and they're shaken. This is the perfect time to show them the right way." The ancient spirit then told them, "If men knew the results of their actions, they would not harm any beings. He who harms others is destined for pain and suffering." What do you think the moral of this story is? We hope you enjoyed the video. Click like if you did. Ya, jadi di video tersebut diceritakan bagaimana karma efektif tanpa batas waktu itu memberikan hasil. Ya, luar biasa ya. Satu kali membunuh, kemudian ketika karmanya matang, nah dia bisa menjadi karma efektif tanpa batas waktu. Nah, di mana di setiap kehidupannya dia terlahir jadi seekor kambing dengan hanya satu jenis karma, yaitu pembunuhan makhluk hidup di kehidupan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi ini bagaimana cara karma bekerja. Nah, mungkin kita melihat kok nggak adil. Nah, jadi kalau kalian ingin melihat adil, nah kalian harus melihat bagaimana cara karma bekerja. Nah, terutama bagaimana pikiran kita itu menghasilkan karma atau potensi karma yang sangat cepat. Nah, sehingga setiap potensi karma itu bisa memproduksi atau menghasilkan hasil yang menyedihkan atau menyenangkan. Nah, jadi kalau orang yang melakukan banyak kebajikan, nah dia akan menikmati hasil dari kebajikannya itu bahkan di banyak kehidupan. Nah, tetapi bagi si pelaku kejahatan, nah dia akan menderita di banyak kehidupan hanya karena akusala karmanya. Nah, tadi cerita tersebut kalau tidak salah itu berasal dari Dhammapada, di mana dewa yang muncul, yang ketika muncul itu menasehati si Brahmana dan keluarganya, itu merupakan bodhisatta, gitu. Yaitu yang dimaksud sebagai karma efektif tanpa batas waktu. Nah, setiap kita melakukan perbuatan, entah itu perbuatan akusala atau kusala,
Nah, kita selalu memproduksi 3 jenis potensi karma ini. Ya, karma yang akan muncul di kehidupan saat ini, karma yang akan muncul di kehidupan berikutnya, dan karma yang akan muncul di kehidupan setelah berikutnya, bahkan sampai di banyak kehidupan, bahkan mungkin sampai alam samsara selesai. Begitu ya. Nah, selama si karma ini masih memiliki kekuatan untuk menghasilkan hasil, nah dia akan terus memproduksi kelahiran. Nah, berikut juga di dalam The Walking of Karma, saya Doji menjelaskan, nah di mana ada seorang upasaka di zaman Buddha-Buddha sebelumnya, kalau nggak salah di zaman Buddha Wipasi. Nah, jadi zaman Buddha Wipasi itu mungkin 92 Mahakapa sebelumnya, begitu. Jadi sangat panjang sekali begitu ya. Nah, cerita ini, tetapi cerita ini berkaitan dengan salah satu atau seorang biku di zamannya Sang Buddha Gotama. Nah, jadi menceritakan kisah sebelumnya. Nah, di mana si biku ini dulunya merupakan seorang upasika di zamannya Buddha Wipasi. Nah, di mana pada saat itu ketika dia ingin ditabis atau dia ingin latihan dengan secara full time, nah tetapi dia tidak bisa karena dia harus bekerja dan dia harus merawat kedua orang tuanya. Nah, kemudian si upasaka ini kemudian dia berpikir, oh bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan kebajikan. Nah, jadi pada saat itu yang dia bisa lakukan karena dia juga tidak bisa banyak membantu, tidak bisa berdana, nah jadi dia menjaga sila. Nah, jadi dia menjaga sila. Nah, dari menjaga sila, nah ketika ada kondisi berdana, dia berdana begitu. Nah, sehingga kama sila ini yang dia lakukan diceritakan di zamannya Buddha Wipasi itu umur manusia sekitar 100.000 tahun. Dan dia dia menjaga sila ini pun juga tanpa terputus selama 100.000 tahun. Nah, lalu meninggal dari kehidupan sebagai manusia. Nah, dia terlahir jadi dewa itu karena karma efektif selanjutnya, memberikan potensi hasil. Nah, setelah kehidupan sebagai dewa, nah dia terlahir lagi sebagai dewa lagi dengan karma efektif tanpa batas waktu. Jadi dengan karma yang sama menjaga sila. Nah, karma efektif tanpa batas waktu ini memberikan hasil di kehidupan keduanya sebagai dewa. Dan dikatakan dia akan terus menjadi manusia atau jadi dewa itu karena silanya. Nah, jadi dia selalu mengingat perbuatan menjaga silanya. Sepanjang 92 Mahakapa, nah dikatakan dia tidak pernah terjatuh ke alam menderita seperti alam binatang, alam hantu, bahkan di neraka. Jadi setiap menjelang kematian, dia akan selalu ingat perbuatan menjaga silanya. Nah, di mana di zamannya Buddha Gotama, nah dia terlahir sebagai manusia di umur 5 tahun. Nah, keluarganya itu mengundang biku untuk datang memberikan Pancasila. Nah, jadi ketika dia mendengarkan Pancasila, nah dia bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Nah, ketika dia terlahir menjadi upasaka di zamannya Buddha Wipasi. Nah, berdasarkan latihan sebelum-sebelumnya, nah dikatakan anak ini bahkan menjadi arahat di usia 5 tahun. Nah, itu yang disebut sebagai Pancasila Samadaniya Mahatera. Ya, itu juga jenis karma efektif tanpa batas waktu ya. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, nah jadi kebajikan ini juga bisa
memberikan potensi, di mana kita akan memiliki potensi kama efektif tanpa batas waktu. Nah, di mana ketika ini hasilnya membuahkan hasil, nah ini akan menjadi kama yang akan berulang kali memproduksi kehidupan kita sepanjang samsara. Ya, sungguh beruntung kalau seseorang bisa dengan kuat gitu ya memiliki jenis kama yang seperti ini. Oke, kemudian kama jenis yang ketiga ini dengan pencapaian Sotapati Magga dan Sakadagami Magga, nah semua kama efektif tanpa batas waktu itu akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan kelahiran kembali di alam menyedihkan. Ya, jadi ini maksudnya apa? Maksudnya di sepanjang samsara mungkin kita pernah melakukan banyak hal-hal yang tidak bajik. Mungkin membunuh, mungkin mengambil barang yang tidak diberikan, mungkin berzina, mungkin berbohong, mungkin mabuk-mabukan, begitu ya. Nah, jadi kama ini masih memiliki potensi. Kenapa? Karena kama ini merupakan kama efektif tanpa batas waktu. Artinya kama ini terus mengikuti kita sepanjang samsara. Nah, jadi adalah tindakan bodoh kalau kita berpikir dengan kita menyiksa diri, nah kita berpikir kita akan menghabiskan seluruh kama buruknya. Sepanjang hidup kalau kalian menyiksa diri seperti itu tetap nggak akan habis. Ya, yang ada tambah banyak gitu ya. Kenapa tambah banyak? Nah, karena ketika Anda mengalami penderitaan, nah Anda juga pada saat itu akan berbuat atau memproduksi kama buruk yang baru. Nah, jadi dengan batin yang penuh dosa, nah sebenarnya kalian tidak menginginkan penderitaan tersebut. Ya, jadi ini ya maksudnya kalau seseorang mencapai menjadi sotapana atau sakadagami, tingkat kesucian yang pertama dan kedua, nah dengan berlatih samatha dan vipassana secara sistematis, nah seseorang bisa menjadi seorang sotapana atau sakadagami. Nah, ketika mereka menjadi seorang sotapana, nah pada saat itu kama efektif tanpa batas waktu ini akan terutama yang akusala, nah dia akan kehilangan kapasitasnya nah untuk menghasilkan hasil sebagai kelahiran kembali di alam menyedihkan begitu. Nah, jadi kalian akan membakar atau membuat semua akusala kama itu menjadi kadaluarsa. Nah, tetapi itu hanya menghilangkan kemampuan untuk memberikan hasil ya. Jadi untuk memproduksi kelahiran kembali. Nah, tetapi kama ini tidak hilang ketika dia menjadi kama yang mensupport atau kama yang mengikuti sepanjang samsara. Artinya ketika dia terlahir sebagai manusia, nah dia masih bisa diikuti oleh kama efektif tanpa batas waktu yang akusala. Nah, jadi karena kama jenis tertentu, nah seseorang mungkin bisa sakit, kemudian juga bisa meninggal karena penyakit, memiliki usia yang pendek, begitu ya, kehilangan harta, kemudian karena kecelakaan tertentu menjadi cacat, menjadi buruk rupa. Nah, jadi semua itu bisa terjadi karena kama efektif tanpa batas waktu ini yang akusala hanya kehilangan kemampuan untuk menjadi kama yang memproduksi kelahiran kembali. Nah, jadi seorang sotapana pun juga masih bisa terkena hasil dari perbuatan kama buruknya yang berupa kama efektif tanpa batas waktu. Artinya kama tersebut sudah dia lakukan di banyak kehidupan yang lampau. Jadi bukan di kehidupan sebelumnya begitu ya. Tetapi di banyak-banyak kehidupan sebelumnya. Bahkan kama yang muncul dari yang dilakukan di kita sebutnya itu mahakapa atau di waktu
Mahakapa itu dijelaskan sebagai satuan waktu untuk menghitung bagaimana alam semesta ini muncul, lenyap, kemudian muncul kembali. Jadi satu siklus ini yang kita sebut Mahakapa. Nah, jadi diceritakan di Kudakapata mengenai Tirakutta Sutta. Nah, di dalam kitab komentarnya itu dijelaskan pada saat Sang Buddha membabarkan Tirakutta Sutta, pada saat itu Sang Buddha baru menerima wihara pertama yang kita sebut sebagai Weluwana. Nah, di mana wihara ini didanakan oleh Raja Bimbisara. Nah, jadi pada saat itu si raja ketika menyerahkan, nah sebenarnya relasi dari si raja atau sanak keluarga masa lampaunya itu sudah menunggu si raja itu untuk melakukan pelimpahan jasa. Nah, tetapi si raja itu lupa. Nah, sehingga malam harinya, nah jadi para hantu ini mereka bergentayangan di istana, membuat keributan, menampakkan diri. Nah, di mana si raja bertanya-tanya, ini apa yang salah begitu. Nah, jadi kalau dipikirkan begitu ya, dia baru dana ke sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha gitu. Malamnya digentayangi. Ya, menurut kalian apa yang salah? Dana ke Budanya salah nggak? Enggak ya. Nah, karena kita nggak bisa melihat cerita secara keseluruhan. Nah, jadi jangan berpikir contohnya ketika kalian sudah berdana misalkan ke Buddha atau ke Sangga begitu ya. Nah, tiba-tiba mungkin kemalangan menimpa kalian begitu. Nah, itu bukan berarti karena hasil dana itu kemalangan itu terjadi begitu. Nah, jadi seperti si raja ini juga pagi-pagi dia bertanya ke Sang Buddha, kok ada kejadian malam hari itu banyak hantu yang datang ke istana. Nah, jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa mereka itu merupakan sanak keluarganya raja. Nah, bukan sanak keluarga dari kehidupan sebelumnya atau kehidupan sebelum-sebelumnya, nah tetapi sanak keluarga yang berasal dari 92 Mahakapa yang sebelumnya. Masih mencari si raja untuk melakukan pelimpahan jasa. Nah, jadi ketika dijelaskan oleh Sang Buddha, akhirnya si raja mengundang pada hari itu mengundang Sang Buddha dan Sangga untuk datang ke istananya untuk dana makan. Nah, jadi pada saat dana makan dia melakukan pelimpahan jasa. Nah, di mana karena pelimpahan jasanya, nah hantu-hantu ini terbebas. Nah, hantu-hantu ini itu karena perbuatan akusala kamanya yang pada saat itu dikatakan dia mencuri barang sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah, di mana sebenarnya mereka itu adalah sanak keluarganya yang dititipi tugas untuk memberikan makanan kepada sangga. Nah, tetapi mereka sebelum mendanakan, nah mereka memakan nih. Nah, jadi memberikan sisanya kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah, sehingga karena karma buruknya tersebut, nah mereka selama 92 Mahakapa itu tidak pernah terbebas dari alam menderita. Nah, di mana pada saat bumi ini muncul atau waktu semesta ini pertama kali ada stabil, nah di mana para makhluk itu akan muncul di alam manusia, alam dewa, kemudian juga alam menderitanya seperti alam hantu dan seterusnya. Nah, mereka pun juga muncul. Jadi dari neraka mereka muncul, nah, kemudian bertemu dengan Buddha Kakusanda. Nah, waktu ketemu sama Buddha Kakusanda, mereka bertanya kapan
mereka akan terbebas dari kelahiran sebagai peta. Jadi Buddha Kakusanda menjelaskan, kamu tanya Buddha berikut nih. Nah, jadi dia tunggu interval antara satu Buddha dengan Buddha yang lain, kita sebutnya itu Buddha antara kapa. Nah, jadi intervalnya itu Sang Buddha itu munculnya itu ketika umur manusia sedang menurun. Nah, jadi pada saat umur manusia sedang menurun, nah Sang Buddha muncul, nah kemudian Sang Buddha parinibbana, umur manusia kan terus menurun sampai 10, nanti balik lagi ke asankya dan kemudian menurun lagi. Nah, ketika menurun lagi nanti ada Buddha yang berikutnya yang disebut Buddha Konagamana. Di mana di zaman Buddha Konagamana, si peta ini juga masih menunggu. Ya, kapan mereka akan terbebas dari alam peta. Nah, pada saat itu, ketika bertemu dengan Buddha Konagamana, Sang Buddhanya menceritakan apa? Coba kamu tanya Buddha berikutnya lagi. Ya, jadi menunggu lagi interval antara satu Buddha dengan Buddha yang berikutnya. Jadi di alam semesta kita ini ada 5 Buddha ya, jadi kita cukup beruntung sebenarnya. Ya, kita cukup beruntung di alam semesta ini kita sebutnya itu masa Badakapa atau masa yang istimewa, kapa yang istimewa, di mana bisa muncul 5 Buddha. Nah, terkadang di satu semesta hanya muncul 1 Buddha, 2 Buddha, 3 Buddha, 4 Buddha, tetapi kita munculnya itu maksimal 5 Buddha. Nah, bahkan ada yang tidak beruntung, tidak ada Buddha yang muncul. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian Buddha yang berikutnya Buddha Kassapa. Nah, jadi pada saat ketemu dengan Buddha Kassapa, nah peta ini juga bertanya kapan dia akan terbebas. Nah, jadi pada saat itu Buddha Kassapa menjelaskan, oh pada saat Buddha Gotama kalian akan terbebas. Nah, jadi momen Raja Bimbisara mendanakan wihara itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Sudah berkalpa-kalpa mereka tuh menunggu untuk terbebas. Ya, tapi tidak bisa terbebas begitu ya. Jadi pada saat momen yang ditunggu itu tidak terlaksana, nah mereka itu sangat kecewa sehingga mereka membuat keributan. Ya, jadi ini yang kita sebut mahakapa ya. Jadi waktu yang sangat-sangat panjang itu juga bahkan masih memberikan hasil dari akusala kama. Begitu. Jadi makanya kenapa Sang Buddha menjelaskan bahwa orang yang memiliki batin yang terkendali, nah dia akan hidupnya itu akan selalu bahagia. Nah, tapi kalau batinnya itu tidak terkendali, artinya karena kondisi tertentu, karena bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, nah sehingga menghasilkan banyak menghasilkan akusala kama melalui perbuatan, ucapan dan pikiran. Nah, sehingga kita akan merasakan penderitaan begitu ya di banyak kehidupan. Nah, makanya kita kalau mau aman ini Sotapanna. Ya, jadi kalau semua kama tersebut ingin kehilangan kapasitasnya, kehilangan kekuatannya untuk memberikan kelahiran di alam hantu atau di alam binatang ataupun juga di alam neraka. Nah, kita harus selalu berusaha untuk melatih diri kita, berlatih 3 latihan ya, latihan sila, latihan samanta dan juga vipassana. Nah, kemudian dengan tercapainya anagami magga, semua kama efektif tanpa batas waktu akan kehilangan kapasitasnya untuk menghasilkan akibat di alam indriya atau kama wacara loka. Jadi ketika seorang menjadi anagami, nah jadi kama-kama yang dilakukan, terutama kama yang kusala,
Nah, dia tidak bisa menghasilkan hasil untuk terlahir jadi manusia atau jadi dewa. Nah, karena seorang anagami, nah mereka hanya akan terlahir di alam Brahma. Ya, jadi rupa Brahma atau arupa Brahma. Dengan pencapaian arahata magga, tidak akan ada kelahiran kembali lagi. Nah, pada saat parinibbana, seluruh kama efektif tanpa batas waktu menjadi ahosi, menjadi kadaluarsa. Ya, jadi dengan pencapaian arahata magga, nah, terutama ketika seorang arahat mencapai parinibbana, jadi semua kama itu akan menjadi ahosi. Ya, ini jenis kama yang ketiga ya. Jadi kama efektif tanpa batas waktu yang akan menghasilkan hasil di kelahiran setelah kelahiran berikutnya. Jadi di kehidupan kedua di masa depan begitu ya. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan ke yang keempat, yaitu ahosi kama atau kama yang kadaluarsa. Kama kadaluarsa, kama ini tidak menentukan golongan kama yang khusus. Ini hanyalah kama yang tidak bertemu kondisinya untuk menghasilkan hasil. Kama yang tidak berfungsi, jadi kama yang hanya nama saja. Nah, contohnya ketika kita berbuat kebajikan dengan berdana, menjaga sila atau meditasi. Nah, kita juga menciptakan selalu kama, potensi kama yang bisa muncul di kehidupan yang sekarang. Begitu. Nah, tetapi tidak semuanya itu bisa memberikan hasil. Nah, karena mereka itu tidak bertemu kondisinya. Nah, jadi pada saat itu ketika kita meninggal di kehidupan ini, nah jadi kama yang akan memberikan potensi di kehidupan sekarang tidak bertemu kondisinya akan menjadi ahosi kama atau kama yang kadaluarsa. Nah, ini yang disebut sebagai ahosi ya. Ataupun juga jika seorang arahat, jika yang bukan arahat meninggal di kehidupan sekarang, kama efektif saat ini di kehidupan sekarang dan kama efektif selanjutnya dari kehidupan sebelumnya itu juga akan menjadi kama yang kadaluarsa. Nah, jadi di kehidupan sebelumnya pun kita sudah melakukan banyak kebajikan. Nah, kemudian potensi kama tersebut itu tidak memberikan hasil di kehidupannya sekarang karena nggak ketemu kondisinya. Nah, jadi pada saat kita meninggal pun, nah kama tersebut akan menjadi ahosi juga. Begitu ya. Jadi kita berpikir setiap kali perbuatan kebajikan kita, nah itu bisa menghasilkan hasil, begitu. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana cara bekerjanya kama, nah bagaimana kama itu harus memiliki kondisi untuk memberikan hasil. Nah, jadi tidak semua kama itu akan memberikan hasil. Mau entah itu kama yang baik atau kama yang buruk. Nah, jadi kita harus melihat kondisinya, begitu ya. Nah, kondisi ini terutama kita akan bahas di kelas-kelas berikutnya ya. Dan kemudian pada arahat, jika mereka mencapai parinibbana, ketiga jenis kama yang sudah kita bahas itu akan menjadi kama kadaluarsa. Ya, jadi momen parinibbana, nah semua kama efektif saat ini, kama efektif selanjutnya, dan kama efektif tanpa batas waktu, nah semuanya itu akan menjadi kama kadaluarsa. Nah, makanya di Ratana Sutta, Sang Buddha menjelaskan, kinang puranang nawanati sambawang, wirata cita yatike bawasming, te kina bija aurehi canda nibanti dira yatayang padipo. Nah, jadi yang lama dikonsumsi, tidak ada yang baru. Artinya kama-kama yang lama itu telah dikonsumsi, jadi tidak ada kama yang baru. Nah, jadi seorang arahat
Nah, mereka itu tidak memproduksi karma yang baru. Nah, di mana pada saat momen jawana, nah ini ya, momen jawana. Nah, jawana ini untuk yang bukan arahat, jawana ini akan selalu menjadi jawana yang kusala atau akusala. Nah, sedangkan untuk arahat, jawana ini akan menjadi kiriya, jadi fungsional begitu ya. Nah, jadi dikatakan arahat itu walaupun punya jawana, tetapi dia tidak memproduksi karma yang baru. Nah, itu maksud dari kata-kata Sang Buddha gitu ya. Tidak ada yang baru, jadi tidak memproduksi karma yang baru. Dengan pikiran yang tidak memihak terhadap kehidupan di masa yang depan. Jadi dia tidak memiliki keinginan untuk terlahir. Ya, karena ini merupakan kelahiran terakhirnya begitu ya. Nah, jadi benih yang dikonsumsi tidak mempunyai keinginan untuk berkembang. Nah, jadi potensi-potensi karma itu tidak ada kekuatan untuk memberikan hasil di kehidupan berikutnya. Nah, dengan teguh mereka akan mati, nibati, mencapai parinibbana begitu ya. Mereka akan mencapai parinibbana itu seperti pelita. Nah, jadi Sang Buddha menunjukkan pelita ini. Nah, jadi maksudnya itu ketika berbeda dengan di Indonesia. Nah, jadi kalau kalian misalkan ke Sri Lanka begitu ya. Nah, biasanya kalau kalian pergi ke Cetia, ke pagoda, ataupun ke Mahabodhi, tempat pohon bodhi yang dibawa oleh Sanghamita pada saat itu ya, putri Raja Asoka ke Sri Lanka. Nah, jadi mereka itu ketika mendanakan pelita atau lilin begitu ya. Nah, jadi mereka itu membakar sumbu di minyak. Nah, jadi ketika nanti si minyak itu habis, nah sumbu itu juga habis terbakar begitu. Nah, itu yang Sang Buddha gambarkan sebagai para arahat itu akan parinibbana itu seperti pelita itu. Jadi tidak bersisa. Apinya tidak ada, sumbunya tidak ada, bahan bakarnya pun juga tidak ada. Nah, itu yang dikatakan seseorang arahat akan mencapai pemadaman akhir, begitu ya. Nah, jadi bukan alam para Buddha ya. Nah, jadi para arahat itu tidak pergi ke alam para Buddha. Nah, yang disebut alam para Buddha ini di dalam teks kita itu dijelaskan sebagai alam anagami. Nah, jadi para anagami di zaman Sang Buddha ataupun sampai sekarang ketika ada seorang anagami, nah ketika mereka meninggal, nah mereka bisa terlahir di alam anagami ini. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada Buddha atau bodhi, pencerahan, nah ada 3 jenis bodhi, Samasambodhi, Pacceka bodhi, sama Sawaka bodhi. Nah, jadi ada pencerahan yang terjadi kepada Sang Buddha yang tercerahkan sempurna. Nah, ada yang tercerahkan sebagai Pacceka Buddha dan ada yang tercerahkan sebagai Sawaka Buddha atau muridnya Sang Buddha. Nah, jadi alam anagami ini yang kita sebut sebagai alam para Sawaka Buddha, begitu ya. Jadi yang penuh dengan anagami. Nah, bahkan ada juga arahat. Nah, di mana seorang anagami yang terlahir di alam tersebut, nah mereka itu akan mencapai tingkat kesucian arahat di alam tersebut dan menunggu untuk mencapai parinibbana di alam tersebut. Nah, dikatakan bahkan Sang Buddha Gautama selama mengumpulkan parami selama 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Nah, bodhisatta kita itu tidak pernah
berkunjung kepada alam ini, alam para Buddha ini. Nah jadi hanya ketika menjadi sama Sang Buddha, menjadi Buddha Gautama, nah satu kali Sang Buddha berkunjung ke sana. Nah jadi pada saat berkunjung, nah di alam tersebut itu banyak Brahma yang dulunya itu merupakan seorang anagami ataupun sudah tercakan menjadi arahat begitu ya. Nah mereka ketemu sama Sang Buddha. Nah mereka menghormat kepada Sang Buddha dan mereka menjelaskan, Bante, saya dulu muridnya Bante Wipasi, Bante, saya dulu muridnya Bante Konagamana dan seterusnya. Nah jadi dikatakan itu masih ada murid dari 7 Buddha yang ada di alam para Buddha ini. Yaitu ya ketika seorang arahat padam, nah dia tidak kemana-mana, dia tidak terlahir lagi. Nah, dikatakan dia tidak terlahir lagi, artinya dia hanya padam. Jadi Sang Buddha mengibaratkan padamnya itu seperti pelita, begitu ya. Nah, jadi pelita yang kehabisan bahan bakar, yaitu yang merupakan 4 jenis dari kama, yaitu 4 kategori kapan kama mulai berlaku atau waktu terjadinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sukihoto Bante. Saya Enji, saya mau bertanya, apakah kita bisa mencapai Sotapanna tanpa meninggalkan duniawi di masa sekarang? Ya, kalian semua juga bisa menjadi Sotapanna walaupun hidup sebagai perumah tangga. Di zaman Sang Buddha, di kota Sawati diceritakan bahkan jutaan, bahkan puluhan juta penduduk Sawati itu merupakan orang suci. Nah, jadi mereka itu sebagai Sotapanna atau Sakadagami atau bahkan Anagami begitu. Nah, jadi walaupun mereka seorang perumah tangga, nah mereka bisa mencapai tingkat kesucian tersebut. Nah, kita juga bisa menganalisa kenapa mereka itu bisa menjadi orang suci. Nah, kalau kita melihat mengacu kepada jadwalnya Sang Buddha yang kita sebut Buddha Kica, nah di mana Sang Buddha itu ketika bangun pagi, subuh-subuh, nah di mana Sang Buddha akan meluangkan waktu untuk melihat dunia. Nah, jadi dengan meditasi Mahakaruna, meditasi belas kasih yang besar, nah Sang Buddha terkadang mensurvei atau melihat dunia. Nah, jadi siapa yang batinnya itu sudah matang begitu untuk dijelaskan Dhamma. Nah, jadi pada saat itu Buddha akan membantu. Nah, setelah bermeditasi Mahakaruna, nah Sang Buddha akan bersiap-siap untuk pergi ke desa terdekat atau kota terdekat untuk melakukan pindapata. Nah, jadi ketika melakukan pindapata, nah umat-umat, nah terutama yang perempuan, nah mereka itu sudah siap di depan rumahnya masing-masing dengan membawa makanan. Nah, jadi ketika Sang Buddha berpindapata di kota itu, nah mereka sudah antri untuk memberikan makanan kepada Buddha dan juga Sangga. Nah, kemudian setelah Sang Buddha pindapata, nah biasanya para umat perempuan ini setelah melakukan pindapata itu, nah mereka yang bekerja akan bekerja, nah tetapi banyak juga itu mereka itu akan pergi ke wihara. Nah, pergi ke wihara itu untuk meditasi.
Nah, jadi ada yang meditasi, ada yang meminta penjelasan dhamma, nah ada yang meminta instruksi meditasi, ada yang interview meditasi, begitu. Nah, jadi mereka itu akan tinggal di wihara sepanjang hari. Nah, di mana sebelum matahari terbenam, nah mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, sedangkan yang laki-laki, nah ketika pagi setelah berdana, nah mereka akan pergi ke ladang mereka. Jadi ke ladang bekerja begitu ya. Jadi melakukan pekerjaan mereka. Nah, malam-malam, nah setelah membersihkan diri, nah mereka akan pergi ke wihara. Nah, jadi mereka akan tinggal di wihara semalaman. Nah, untuk latihan, untuk mendengarkan dhamma. Nah, di mana biasanya kalau malam hari itu Sang Buddha akan memberikan ceramah dhamma. Dimulai dari kira-kira sekitar jam 6 sore, nah sampai jam 10 malam. Nah, jadi Sang Buddha akan membahas satu pembahasan tertentu atau diskusi tertentu kepada para biku dan juga upasaka-upasika, upasaka terutama yang tinggal di wihara. Nah, kemudian setelah semalaman itu, nah ketika keesokan harinya, nah Sang Buddha dan biku Pindapata, nah yang laki-laki pulang ke rumah begitu. Dan di mana di wihara itu selain mendengarkan dhamma atau setelah mendengarkan dhamma, nah itu waktunya tidur. Jadi tidurnya itu kira-kira sekitar jam 10 sampai jam 2 malam. Mengikuti jadwal biku, nah setelah itu mereka akan bangun dan mereka akan mulai meditasi juga. Nah, itu rutin gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang punya porsi latihan itu yang perempuan. Nah, karena mereka bisa melakukan itu sepanjang hari. Nah, tetapi yang laki-laki itu mereka akan melakukannya kira-kira hanya 4 jam gitu ya. Dimana 4 jam pembahasan dhamma, 4 jam istirahat, dan 4 jamnya itu meditasi. Nah, sedangkan yang perempuan, nah jadi setelah dana makan pagi itu mereka akan sampai sore di wihara. Nah, artinya mereka lebih punya banyak kesempatan. Ya, makanya alam dewa lebih banyak perempuan nih. Oke. Kemudian ini rutinitas yang dilakukan di zaman Sang Buddha. Nah, di mana karena rutinitas tersebut, nah banyak sekali upasaka-upasika itu yang tercerahkan. Nah, tidak hanya tercerahkan, bahkan mereka pun juga bisa punya abinya. Nah, jadi bisa melakukan berbagai jenis keajaiban begitu. Nah, tetapi di sini yang terpenting adalah ketika mereka melakukan latihan tersebut, yaitu sila samadipanya, nah mereka harus melakukannya itu sesuai dengan jalan mulia brosur 8. Nah, di mana Sang Buddha pernah menegaskan di Mahaparinibbana Sutta, ketika Sang Buddha menasehati Subhada. Nah, jadi Subhada ini murid terakhirnya Sang Buddha sebelum Sang Buddha parinibbana. Nah, jadi di hari terakhir tersebut dia bertemu Sang Buddha, kemudian meminta pentabisan. Nah, jadi pada saat itu dia bertanya, nah apakah orang yang menjalani doktrin atau di luar ajaran Sang Buddha itu juga ada atau mereka bisa mencapai nibbana begitu, menjadi orang suci. Nah, jadi Sang Buddha pada saat itu menasihati untuk tidak memikirkan yang lainnya. Nah, tetapi kata-kata Sang Buddha yang jelas di sini adalah kalau di luar ajaran tersebut atau maksudnya di luar ajaran Sang Buddha, nah mereka memiliki jalan mulia brosur 8. Nah, artinya di ajaran tersebut pasti akan ada Sotapanna, Sakadagami, Anagami atau Arahat. Nah, tetapi kalau mereka tidak menjalankan jalan mulia brosur 8 atau yang disebut jalan tengah,
Majjhima Patipada, nah, mereka tidak akan ditemukan orang-orang suci seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami atau Arahat. Nah, jadi maksudnya di sini, nah kita harus bisa melatih latihan kita itu sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, kalau Enji berlatih sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, nah tidak menutup kemungkinan Enji pun juga bisa menjadi Sotapanna. Terima kasih Bante. Oke. Ada lagi? Mandami Bante, saya ada pertanyaan begini. Dalam 5 sila itu, menurut saya yang paling susah untuk dijalani itu adalah musyawarah, Bante. Kalau yang 4 itu sudah jelas kategorinya, maksudnya tidak samar-samar lagi ya Bante. Nah untuk hal musyawarah ini ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Bante, semisalnya begini Bante. Datang seorang teman ke tempat kita nih. Ini teman ini kita udah tahu nih minjam uang nggak pernah balik. Ibaratnya kalau kita pinjamin udah pasti habis lah uangnya itu, nggak bakalan balik lagi. Nah terus dia tanya kepada kita, saya mau minjam deh, umpamanya 5 juta. Tentu kita keberatan kan, wah ini kalau dikasih uangnya pasti sudah nggak kembali lagi. Pasti kan kita bilang, cari alasan kan, oh ini sekarang saya lagi problem gitu, ya mungkin kita tidak kasih 5 juta tapi kita kasih 500.000. Nah di sana itu kan sudah ada unsur bohongnya Bante. Tidak susah, bilang sedang kesusahan juga. Punya uang tapi bilang uang saya cuma segini saja. Nah hal-hal seperti ini kan kelihatannya sangat gampang ya. Tapi mungkin banyak juga di dalam kehidupan sehari-hari ini kita ketemu hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi saya ingin memperjelas kapasitas musyawarah itu sebetulnya batasannya apakah sampai merugikan orang baru musyawarahnya bagus atau bagaimana Bante? Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Ya, jadi walaupun itu dikatakan tidak merugikan orang lain, nah, tetapi yang namanya kebohongan itu tetap kebohongan. Nah, tetapi di sini kita harus memilih kata-kata yang sesuai. Nah, jadi kita harus bisa membiasakan, nah untuk mencari kata-kata yang sesuai, nah sehingga kita tidak perlu berbohong. Contohnya Bodhisatta. Nah, Bodhisatta itu pernah terlahir jadi kera. Nah, jadi pada saat dia terlahir jadi kera, Bodhisatta ini satu kali dia melihat di tengah-tengah danau itu ada satu pulau kecil. Nah, tumbuh satu pohon. Nah, pohonnya itu berbuah begitu. Dan dia melihat juga kesempatan untuk ke pulau sana karena di antara daratan dengan pulau tersebut itu di airnya itu ada satu batu. Nah, jadi dia dikatakan tuh sangat kuat sekali sehingga dia itu bisa loncat dengan jarak yang sangat jauh. Nah, kemudian berhenti di satu batu tersebut, dia loncat lagi ke pulau tersebut dan akhirnya sampai begitu. Kemudian pada saat dia makan, nah ada satu buaya itu yang sedang mengincar si Bodhisatta ini. Nah, kemudian si buaya ini dia menunggu di batu tersebut. Menunggu di batu. Nah, si Bodhisatta dia melihat kok batunya ini agak lain begitu. Nah, jadi dia berpikir oh ini pasti ada buaya gitu. Nah, dia tahu dia ada buaya. Nah, jadi dia bilang seperti ini. Hai, Mr. Batu. Dia tanya lagi, hai Mr. Batu, kok kamu nggak jawab? Biasanya kok kamu jawab, tapi sekarang kok nggak menjawab gitu. Nah, si buaya ini mungkin agak bodoh gitu ya. Jadi dia jawab, oh iya,
saya batu gitu. Nah terus kemudian si Bodhisatta ini akhirnya bilang seperti ini, begitu ya. Jadi setelah dia tahu ini buaya, memastikan juga ini buaya, nah kemudian si Bodhisatta bilang, ya sudah kalau begitu kamu boleh buka mulut, nah saya akan loncat ke kamu. Nah dia bilangnya seperti itu. Nah di dalam pikiran si buaya, dia berpikir, oh ini si monyet bakal menyerahkan diri ke dia begitu. Nah, tetapi ketika si buaya itu buka mulut, matanya itu terpejam. Jadi ketika dia buka mulut besar, matanya terpejam. Nah si Bodhisatta pun juga dia nggak berbohong, dia loncat. Cuman loncatnya bukan ke mulutnya, ke punggungnya. Ya, jadi setelah itu, jadi dalam cerita ini sebenarnya juga yang berkaitan dengan kita mendengar bahwa Bodhisatta selama mengumpulkan parami itu dia tidak pernah berbohong. Nah, tetapi dari cerita ini juga ada juga yang bertanya ke Bante sehingga Bante jadi mencari begitu berita cerita tersebut. Nah sebenarnya di dalam bahasa Palinya itu memang ya nggak ada yang salah dengan kata-katanya Bodhisatta begitu. Jadi ketika dia bilang kamu buka mulut saya loncat ke kamu. Nah tetapi bukan berarti dia harus menyerahkan hidupnya begitu. Nah itu ada satu wisdom gitu ya. Jadi dalam kata-katanya itu yang sebenarnya ketika dia melakukan sebutnya ya, white lie kali ya. Jadi kebohongan putih gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kebohongan begitu. Jadi kita hanya membicarakan apa yang ingin kita bicarakan. Nah jadi di sini kita harus bisa melatih keahlian begitu untuk menghindari teman-teman seperti itu. Ya. Iya. Ya, jadi jangan mendekati temannya seperti itulah. Iya. Oke. Bante, izin tanya, beda Paceka Buddha sama Sang Buddha apa ya? Ya, sama Sang Buddha itu adalah Buddha yang tercerahkan sempurna. Nah, sedangkan Paceka Buddha disebutnya itu kadang Buddha diam atau Buddha soliter begitu ya. Jadi Buddha sendiri. Artinya sama Sang Buddha, nah dia juga merealisasi 4 kebenaran mulia atas usahanya sendiri. Begitupun juga Paceka Buddha. Nah bedanya sama Sang Buddha, dia bisa membuat orang lain merealisasi 4 kebenaran mulia. Nah sedangkan Paceka Buddha nggak bisa. Nah, tetapi Paceka Buddha ini terkadang itu tidak muncul sendirian. Jadi munculnya itu kadang berkelompok. Nah kadang bisa 500 Paceka Buddha begitu. Nah lalu bagaimana Paceka Buddha ini memberitahu ke calon Paceka Buddha yang lainnya, begitu. Nah jadi dikatakan mereka itu tidak mengajari doktrin, tidak mengajari 4 kebenaran mulia. Nah, tetapi contohnya mereka kan hanya mengajari bagaimana caranya meditasi jalan. Nah, tetapi tidak mengajari kontennya. Nah seperti apa yang harus dilatih begitu. Nah jadi hanya mereka sendiri yang akan merealisasinya kalau mereka punya potensi untuk menjadi Paceka Buddha. Nah, untuk menjadi sama Sang Buddha dikatakan, nah seseorang harus mengumpulkan parami minimal 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Nah, di mana dia juga harus memiliki syarat ketika menerima ramalan pasti dari Sang Buddha. Nah, contohnya Buddha Gautama kita. Nah ketika 4 asankya dan 100.000 mahakapa yang lampau, yang dimana pada saat itu dia terlahir jadi orang kaya. Nah setelah orang tuanya meninggal, nah dia memikirkan, orang tua saya dari pihak ayah
memberikan harta sebanyak ini. Dari pihak ibu memberikan harta sebanyak ini. Nah, tetapi orang-orang ini yang sudah meninggal, dia bahkan tidak bisa membawa harta mereka yang mereka kumpulkan sepanjang hidup. Nah, apalah arti hanya mengumpulkan harta. Nah, jadi pada saat itu dia melepas keduniawian jadi petapa. Nah, kemudian gak lama dari melepas keduniawian itu, dia bisa mencapai pencapaian jana. Nah, jadi berbahagia atas kekuatan konsentrasinya. Begitu. Jadi sepanjang dia menjalani kehidupan sebagai petapa, nah dia batinnya itu selalu penuh dengan kebahagiaan. Nah, tetapi berbeda dengan kebahagiaan duniawi. Nah, di sini kebahagiaannya itu berada di dalam konsentrasi pencerapan. Nah, bahkan dikatakan ketika Buddha Dipankara, nah pada zaman petapa Sumedha ini, Buddha Dipankara muncul, nah biasanya itu akan terjadi banyak tanda-tanda istimewa seperti gempa bumi, hujan bunga, dan seterusnya. Nah, tetapi si petapa ini tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena pada saat itu dia selalu berdiam di dalam konsentrasi pencerapannya. Nah, sehingga dia tidak menyadari bahwa Sang Buddha telah muncul. Nah, jadi kalau orang biasanya akan mengetahui bahwa Sang Buddha akan muncul dari fenomena-fenomena ajaib yang muncul bersamaan contohnya ketika Bodhisatta lahir, kemudian Bodhisatta mencapai penerangan sempurna menjadi sama Sang Buddha begitu. Nah, itu semua akan selalu ada tanda-tanda istimewa. Nah, tetapi petapa Sumedha ini dia tidak bisa melihatnya. Nah, satu hari ketika petapa ini yang tinggalnya itu di Himalaya, di hutan yang sangat dalam, nah dia itu pergi ke kota untuk mengumpulkan garam. Nah, jadi pada saat itu dia melihat orang-orang sedang sibuk untuk menyambut Sang Buddha. Nah, di situ dia baru tahu, oh Sang Buddha sudah muncul. Nah, jadi dengan tekad dia ingin menjadi Sang Buddha, nah dia melakukan dana yang mengorbankan dirinya begitu. Jadi dengan menjadi jembatan untuk Buddha. Nah, kemudian pada saat itu petapa Sumedha ini memiliki syarat untuk menjadi sama Sang Buddha. Nah, jadi untuk menjadi atau untuk diramalkan pasti oleh Sang Buddha, dia yang pertama harus ketemu dengan Sang Buddha hidup. Nah, kemudian punya parami, artinya parami ini atau keinginan untuk menjadi sama Sang Buddha itu tidak muncul spontan. Nah, dia sudah lakukan itu sebenarnya di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Nah, karena untuk bertemu dengan momen seperti itu, momen yang langka seperti itu, nah dia sudah melakukan aspirasi di banyak kehidupan sebelumnya. Nah, sehingga momennya itu pas, dia terlahir sebagai manusia, dia terlahir sebagai laki-laki, dia terlahir sudah meninggalkan keduniawian, dia punya 8 pencapaian jana begitu. Dan dia juga punya tekad yang kuat untuk menjadi sama Sang Buddha. Nah, tekad yang kuat ini dikatakan kalau seseorang menunjukkan jalan untuk mencapai kebuddhaan itu jalan yang tidak berujung, yang hanya ada bara api. Nah, jadi kalau orang yang punya tekad yang kuat, nah dia tidak akan ragu untuk langsung melintasi jalan tersebut. Nah, itu yang disebut tekad kuat. Dan juga dia punya batin yang penuh belas kasih kepada semua makhluk. Ya, syarat-syarat dikatakan ada 8 syarat. Jadi karena syarat ini sudah tercapai, nah sehingga baru dikatakan petapa Sumedha ini sebagai bodhisatta. Nah, di mana dia perlu mengumpulkan waktu 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Nah, itu yang disebut sama Sang Buddha. Nah, sedangkan untuk Paceka Buddha, nah Paceka Buddha ini terkadang ketika dia bertemu dengan Paceka Buddha, melakukan kebajikan dengan berdana, kemudian dia beraspirasi, semoga saya bisa mencapai pencapaian yang Anda capai. Nah, kalau aspirasi untuk menjadi Paceka Buddha ini didukung
oleh kebajikannya, nah dia akan bisa mencapainya. Nah, tanpa diramalkan langsung oleh Paceka Buddha tersebut. Nah, contohnya itu adalah kisah Paceka Buddha Mahapaduma. Nah, jadi ini cerita yang luar biasa. Nah, di mana sebelumnya calon Paceka Buddha ini terlahir di keluarga kaya raya. Nah, terlahir di keluarga kaya raya, kemudian tetapi ketika dia menjalani kehidupannya, dia tidak melakukan kebajikan. Nah, jadi dengan kekayaannya, nah dia berfoya-foya, bersenang-senang, nah terutama selalu melanggar sila ketiga. Nah, jadi selalu berbuat asusila dengan anak gadis orang, istri orang lain, dan seterusnya. Nah, sehingga setelah kehidupan tersebut, nah dia terlahir di neraka. Nah, setelah terlahir di neraka, nah dia terbebas dari neraka, dia terlahir di banyak kehidupan yang sengsara. Nah, sebagai binatang yang dikebiri, sebagai nah jadi banyak kehidupan setelah neraka itu juga kehidupan yang menderita. Nah, terbebas dari kama tersebut, nah dia terlahir jadi seorang perempuan dengan wajah yang sangat cantik begitu. Tetapi walaupun dia cantik, nah karena kame sumicacara ini yang menyebabkan ketika dia lahir, orang tuanya itu benci ke si anak ini. Nah, jadi kebencian yang kira-kira tidak tanpa sebab gitu. Jadi maksudnya dengan hanya melihat muka si anak ini, nah orang tuanya itu nggak suka. Nah, ini dikatakan karena kamanya itu kama yang kame sumicacaranya itu masih memberikan hasil. Nah, jadi hasil dari melanggar sila yang ketiga, nah biasanya kalaupun dia terlahir jadi manusia, nah dia itu akan dibenci oleh banyak orang. Nah, jadi walaupun dikatakan si anak ini punya kecantikan yang luar biasa, tetapi tetap dibenci oleh orang tuanya. Nah, kemudian setelah usianya cukup, si anak ini ingin cepat-cepat disuruh keluar dari rumah, artinya dinikahkan orang lain. Nah, begitupun juga suaminya pun juga nggak happy dengan istrinya, begitu. Nah, satu kali si suaminya ini mengajak dia untuk pergi ke satu festival. Nah, jadi seperti seperti ya pameran begitu kali ya. Nah, kemudian tetapi si suaminya itu ingkar janji, dia itu tidak pergi itu sendirian. Nah, sendirian itu dalam arti dia ke rumah mengajak perempuan lain untuk pergi ke festival begitu. Nah, kemudian si istri ini, nah dia itu sudah menyiapkan makanan begitu, dan tahu suaminya sudah pergi duluan, nah dia pergi menyusul. Dan pada saat di jalan pun juga dia tahu bahwa suaminya sudah pergi dengan perempuan lain. Nah, tetapi waktu dia di tengah jalan, dia ketemu satu Paceka Buddha lagi pindah patah. Nah, jadi bekal yang dia sudah siapkan itu, dia pikir, oh saya punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Nah, jadi dia berikan ke Paceka Buddha. Nah, dia punya aspirasi. Nah, aspirasinya itu semoga saya itu terlahir dicintai banyak orang. Nah, karena mengalami pengalaman dia itu selalu dibenci oleh banyak orang. Yang kedua, semoga saya terlahir dari bunga lotus. Nah, disebutnya Mahapaduma. Nah, jadi di banyak kelahiran itu dia terlahirnya itu hanya di bunga lotus. Ketika terlahir di alam dewa, dia juga terlahir di bunga lotus. Ketika terlahir jadi manusia, dia juga terlahir jadi manusia spontan yang terlahirnya juga di bunga lotus. Nah, kemudian yang terakhir, nah dia beraspirasi, nah semoga saya bisa mencapai pencapaian yang seperti Bante capai. Artinya menjadi Paceka Buddha gitu. Nah, jadi karena kusala kamanya, nah
Nah itu mendukung dia terlahir jadi Paceka Buddha. Nah artinya setelah aspirasi tersebut, nah dia mengumpulkan parami sebanyak 2 Sankhya dan 100.000 Mahakapa. Nah jadi di banyak kehidupan itu dia mengumpulkan parami, nah, tetapi di banyak kehidupan pun juga dia terlahir di bunga lotus. Dan juga selalu dicintai banyak orang. Bahkan di kehidupan terakhirnya, nah dia terlahir di bunga lotus di taman kerajaan. Nah jadi pada saat itu rajanya itu tidak punya anak, nah sehingga si ratu ketika mandi di kolam tersebut melihat ada anak, dia langsung bilang ini anak saya. Nah, jadi Mahapanduma jadi pangeran. Nah jadi ketika jadi pangeran karena hanya anak satu-satunya, nah dia juga dicintai banyak orang. Artinya si raja itu selalu bilang kalau ada yang bikin si anak ini tersenyum, dia akan memberikan 1000 keping emas. Nah jadi kemana-mana dia akan diikuti banyak orang. Nah jadi satu kali dia karena bersembunyi dari kejaran pelayannya, nah dia bersembunyi di satu gerbang istana. Nah, jadi waktu di gerbang itu ada satu Paceka Buddha sedang pindah patah. Nah jadi waktu datang Paceka Buddha ini diusir oleh si pangeran. Oh Bante, jangan datang ke sini. Kalau datang ke sini nanti kamu akan ditarik-tarik oleh pelayan katanya. Nah kemudian setelah itu Paceka Buddha tidak jadi ke istana. Nah kemudian si pangeran ini akhirnya dia berpikir lagi, oh ini perbuatan yang tidak bajik. Saya sudah mengusir Bante begitu. Akhirnya dia berpikir saya mau minta maaf. Jadi dia pergi ke taman. Jadi ketika dia pergi ke taman, dia hanya melihat tapak cangkama, disebutnya itu tapak buat meditasi jalan. Nah jadi si pangeran melihat tapak tersebut, nah dia ngikutin jalan, meditasi jalan. Jadi ketika meditasi jalan dia jadi Paceka Buddha. Nah dikatakan ketika dia jadi Paceka Buddha, nah dia secara otomatis berubah penampakannya itu seperti biku. Nah, jadi sudah pakai jubah, kemudian botak juga dan juga punya 8 atakara ya. Jadi 8 kebutuhan seperti kayak jubah, 3 jenis jubah, bowl dan seterusnya. Saringan air begitu ya. Nah, jadi di sini Paceka Buddha ini dia tidak bisa membantu Paceka Buddha yang lainnya untuk merealisasi 4 kebenaran mulia. Nah, tetapi yang dia hanya bisa bantu itu mengkondisikan agar dia bisa menjadi Paceka Buddha lebih cepat. Ya, jadi contohnya Paceka Buddha yang datang menemui Pangeran Mahapaduma itu adalah Paceka Buddha yang dia melihat, nah pangeran ini punya potensi untuk menjadi Paceka Buddha. Nah sehingga Paceka Buddha ini datang ke istana tersebut. Nah dibantunya itu hanya dengan meninggalkan cangkama. Jadi jejak meditasi jalan. Nah jadi kalau ke Bodh Gaya juga ada cangkama Buddha. Ya, selalu penuh sama bunga ya, Cielina ya. Ya jadi itu perbedaan antara sama Sang Buddha, Buddha yang tercerahkan sempurna dengan Paceka Buddha. Bante, berarti kemunculan Paceka Buddha itu bisa lebih dari satu, nggak kayak sama Sang Buddha gitu? Iya, kemunculannya itu bisa bergerombol, bahkan bisa sampai 500, bahkan bisa lebih. Dan biasanya itu Paceka Buddha akan tinggalnya itu di Himalaya. Tinggal di satu guha. Guhanya bisa menampung semua 500 Paceka Buddha. Ya. Bante, mengenai 5 Buddha yang sudah pernah muncul di alam semesta ini, apakah itu semua sama Sang Buddha? Kenapa? Mengenai 5 Buddha yang pernah muncul di alam semesta itu, apakah semua sama Sang Buddha? Ya, jadi yang disebut kemunculan 5 Buddha di Kapa yang sekarang atau di waktu Kapa yang sekarang, di mana dimulai dari Kakusanda,
Buddha Kakusanda, Buddha Kodanggamana, Buddha Kasapa, Buddha Gotama. Nah, kita ini sedang ada di zaman atau di waktu ajaran Buddha Gotama. Nah, di mana nanti satu saat Sang Buddha meramalkan, nah ajaran Buddha pun juga akan hilang. Artinya ajaran-ajaran esensial yang mengarah kepada pencapaian itu juga akan hilang. Nah, jadi pada saat itu Buddha Sasana hilang, ditandai, dikatakan di dalam satu kitab yang ada di Sri Lanka. Nah, jadi relik-relik Sang Buddha itu akan berkumpul dan akan memberikan satu ceramah terakhir. Nah, itu menandakan ajaran Buddha Gotama itu akan hilang. Nah, kemudian umur manusia pun juga akan semakin pendek. Nah, di mana Sang Buddha meramalkan umur manusia itu nanti akan menjadi 10 tahun. Nah, 10 tahun itu ketika orang-orang itu akan melihat orang lain itu dengan kebencian. Nah, jadi ingin membunuh begitu. Nah, jadi orang-orang yang merasa muak dengan kehidupan tersebut, nah mereka bertekad untuk menjalankan sila dengan pindah ke hutan. Jadi pindah ke kedalaman hutan, nah mereka akan tinggal dengan menjaga Pancasila. Nah, jadi dari kelompok orang-orang ini, umur manusia itu akan menjadi naik kembali. Dari 10 tahun itu akan menjadi asankya. Nah, asankya ini dikatakan itu yang tidak terhingga. Nah, terkadang mungkin juga bisa jutaan tahun, nah kita tidak tahu. Nah, dari umur asankya ini, nah kemudian nanti moralitas manusia ini juga akan semakin turun lagi. Nah, di mana dari asankya akan turun sampai 100.000 tahun. Nah, di mana di umur manusia 100.000 tahun, nah Buddha Meteya itu akan muncul. Buddha Arya Meteya ini akan muncul pada umur manusia pada saat itu 100.000 tahun. Nah, di mana kehidupan Buddha Meteya ini akan menjadi 80.000 tahun. Nah, jadi setelah itu nanti sasana atau ajaran Buddha Meteya ini akan hilang. Nah, tapi di sini yang Bante mau tekankan, ajaran Buddha Gotama dengan ajaran Buddha Meteya itu sama. Totally sama. Winayanya sama, sutanya sama, abhidhamanya juga sama. Penampakannya pun juga sama. Ya, penampakannya pun juga sama. Ya, Buddha itu sangat tampan ya, sangat ganteng, dadanya juga bidang. Ya, jadi nggak seperti yang kita lihat gitu ya. Ya, tapi Buddha Gotama itu sama seperti penampakan Buddha Meteya karena dikatakan langsung oleh Buddha Gotama bahwa Buddha Meteya ini juga akan punya 32 tanda manusia agung. Nah, seperti Buddha Gotama. Yang membedakan mereka itu adalah tingginya. Ya, jadi tinggi manusia usia 100 tahun dengan 1000 tahun, dengan 10.000 tahun, dengan 100.000 tahun tentu berbeda. Nah, jadi tinggi Buddha itu berbeda. Nah, kemudian setelah Buddha Meteya, ajaran Buddha Meteya pun juga nanti satu saat akan hilang. Nah, kemudian setelah itu akan menjadi waktu yang tidak ada Buddha. Jadi nanti umur manusia tetap akan kembali ke 10 tahun, nanti asankya 10 tahun lagi, asankya 10 tahun lagi. Nah, sampai satu saat alam semesta ini akan terjadi penghancuran. Kita sebut sebagai akhir zaman begitu ya. Tetapi bukan berarti akan berakhir seterusnya. Tetapi itu hanyalah proses. Nah, di mana proses Mahakapa atau satuan waktu yang sangat panjang. Nah, di mana satuan waktu ini dari alam semesta yang stabil seperti sekarang nanti akan menjadi hilang karena penghancuran oleh api. Nah, dari hilang ini akan terbentuk kembali menjadi stabil lagi satu saat nanti.
Nah, itu yang disebut satuan Mahakapa yang panjang. Ya, jadi ya itu ya. Terima kasih Bante. Oke ya, sudah jam 5. Atau ada yang mau tanya lagi? Oke, yang Wandami Bante, saya ada pertanyaan tentang Bante Dewadatta kan sekarang lagi di Awici. Dan ada prediksi Buddha bahwa Bante Dewadatta juga akan terlahir sebagai Paceka Buddha. betul. Bagaimana cara bekerjanya sebuah garuka kama yang sangat berat bisa menghasilkan kusala kama yang begitu mulia Bante? Ya, selama di samsara, nah kalau kita, makanya Sang Buddha katakan, kalau kita bertemu dengan teman-teman yang tidak bajik, nah itu akan memberikan hasil yang tidak bajik buat kita. Hasil yang dekat dengan penderitaan, sesuatu yang tidak kita inginkan, kemalangan begitu. Itu semua karena teman yang tidak bajik. Nah, kemarin malam Bante menceritakan mengenai Raja Ajata I. Nah, ketika dia dihasut oleh Bante Dewadatta sehingga dia membunuh orang tuanya. Nah, kalau dia tidak melakukan pembunuhan tersebut, nah ketika dia mendengarkan samanya Palasutta dari Sang Buddha, nah dia bisa mencapai Sotapanna begitu. Dan terbebas dari alam neraka. Nah, tetapi karena dia sudah membunuh orang tuanya, nah sehingga itu yang mencegah dia untuk bisa menjadi Sotapanna. Nah, Bante Dewadatta pun juga sama. Nah, sebelum Bante Dewadatta ini memiliki pikiran yang jahat, pikiran yang ingin menggantikan Sang Buddha, memimpin Sangha. Nah, jadi pada saat itu Bante Dewadatta pun juga bisa mengembangkan meditasi yang superior, bahkan bisa mengembangkan 5 abinya begitu. Hanya ketika niat jahat ini muncul, nah sehingga pada saat itu Bante Dewadatta sudah kehilangan abinyanya. Nah, jadi kalau kita renungkan, Bante Dewadatta bisa dengan mudah menjadi biku dan juga bisa mencapai abinya. Artinya dia sudah punya potensi kebajikan yang mendukung dia untuk bisa mendapatkan pencapaian yang seperti itu. Artinya dia sudah pernah melatih di banyak kehidupan, begitu. Nah, cuman Bante Dewadatta ini pernah satu kali dia itu di banyak kehidupan tentunya, awal mulanya itu adalah punya satu konflik dengan Bodhisatta. Dan konflik ini bahkan sampai di bawah mati. Nah, jadi dia tuh meninggal dengan dendam ke Bodhisatta. Nah, dikatakan karena kebencian tersebut, nah jadi setiap kali calon Bante Dewadatta ini melihat Bodhisatta, nah dia itu selalu punya kebencian, begitu. Nah, jadi ketika melihat Bodhisatta, nah dia yang mungkin tadinya tidak punya pikiran untuk berlaku kejam, nah tetapi karena melihat Bodhisatta dia akan menjadi kejam. Nah, itu karena sifat yang dibawa terus, sifat yang dia jaga terus, karena dari batin yang tidak bajik, batin yang penuh dengan kebencian. Nah, makanya di sini sangat buruk sekali kalau kita terus menjaga kebencian itu terus di batin kita. Ini adalah salah satu contoh yang luar biasa tidak baik, seperti Bante Dewadatta. Nah, kalau Bante Dewadatta nggak ketemu Bodhisatta, nah dia bisa mengembangkan jana, dia bisa menjadi petapa yang luar biasa begitu. Nah, jadi karena mungkin di satu kehidupan, nah dia juga pernah beraspirasi untuk menjadi Paceka Buddha ini. Nah, sehingga aspirasinya ini juga bisa mendukung dia untuk menjadi Paceka Buddha. Nah, tetapi diinterupsi oleh masanya ini diinterupsi oleh Garuka Kama ini. Tetapi setelah itu dia tetap akan menjadi Paceka Buddha begitu. Nah, itu
Ya memang seperti itu samsara begitu ya. Bahkan bodhisatta pun walaupun dia sudah bodhisatta, walaupun di satu kehidupan dia bisa mencapai pencapaian yang luar biasa, berlatih samatha vipassana dengan baik begitu. Nah tetapi di satu kehidupan pun dia juga kadang terlahir di neraka juga, terlahir jadi binatang juga begitu loh. Itu bodhisatta kita dan itu tercatat di dalam Jataka. Yang artinya walaupun dalam mengumpulkan parami, nah karena sifatnya putujana, nah dia pun juga bisa melakukan tindakan keji juga. Nah, bodhisatta juga bisa jadi perampok juga begitu. Penama bunuh juga. Baik Bante, Anumodana. Oke ya, kita lanjutkan ke kelas malam jam 7:30 ya, 7:30. Oke, mari kita tutup dengan pelimpahan jasa. Ya, kita sama-sama pelimpahan jasa ya. Eta wata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu sabba sampati sidia idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bagang sabah satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labandu sadu sadu sadu.